Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah Rohani Iman. Dalam video kali ini saya bercerita tentang kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu adalah berkat anugerah Tuhan. Kebersamaan harus dibangun, harus diadakan. Bila seseorang mempunyai suatu kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk bersatu, untuk berkumpul, ayolah realisasikan hal itu agar persekutuan dapat dibangun kembali, kebersamaan dapat dirajut kembali, dan keharmonisan damai sejahtera kita bersama boleh menjadi pengalaman terindah kita pada hari-hari baru kita. Suatu pengalaman yang tidak boleh dilupakan, suatu pengalaman yang indah yang tidak perlu dibuang adalah kebersamaan umat Stasi Marius Tagalog, Keuskupan Sintang. Bersama kami para suster dan bruder membersihkan lahan gereja. Ini bukan sebuah gotong royong biasa, tetapi sebuah kebersamaan di dalam sebuah pekerjaan menebas rumput dengan suatu harapan bahwa lokasi gereja tampak lebih asri, dan juga kita dapat mengetahui batas-batasannya, karena memang ini semua kami lakukan dalam rangka mempersiapkan pembangunan komunitas biara kami di tempat ini. Ada hal-hal yang sangat menarik yang boleh saya timba, boleh saya simak, boleh saya ambil dari pengalaman kebersamaan kami. Adalah pertama, bahwa ternyata sebuah kebersamaan yang kita bangun, entah itu terencana atau itu spontan, adalah sebuah kesempatan indah, adalah sebuah kesempatan emas merajut kembali suatu relasi, merajut kembali sebuah hubungan kebersamaan kita di dalam gereja, di mana untuk kesekian lama, apalagi di saat corona, relasi-relasi menjadi renggang di antara kita, karena untuk penyelamatan diri dari virus yang mematikan, tetapi juga penyelamatan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga setelah corona, masing-masing kita, masing-masing keluarga mempunyai kesibukan yang juga tidak kalah penting, sehingga juga ada kerenggangan di antara kita, sehingga kebersamaan yang dibangun secara spontan beberapa hari lalu, saya merasa bahwa ini sebuah momen, sebuah kesempatan yang memang harus diadakan, dan kedepannya perlu kita pikirkan bersama bahwa nilai kebersamaan, kesempatan untuk bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan hidup gereja maupun kegiatan-kegiatan lainnya akan sangat membantu kita untuk banyak hal. Pertama, selama ini masing-masing kita tenggelam di dalam kesibukan kita masing-masing, kita bisa berkumpul kembali. Dengan demikian kita dapat meninggalkan sesaat
kesibukan-kesibukan diri, kesibukan-kesibukan pribadi, dan kita bisa berkumpul bersama-sama dan bergembira, bersukacita bersama. Dan suasana hati pasti beda, pasti lain. Muncul sebuah kerinduan untuk acara seperti ini. Dan yang kedua, bahwa di dalam kebersamaan itu nampak ada canda tawa, ada cerita. Sesuatu hal yang boleh dikatakan dirajut kembali. Relasi yang sempat tidur dibangunkan dan dirajut kembali. Dan kita menjadi dekat kembali satu sama lain. Itu yang dapat saya rasakan. Dan yang ketiga, bahwa kita mengenal lebih dekat satu sama lain. Selain mengenal lebih dekat, di sana terjadi cerita-cerita yang menarik seperti pertama. Di gereja kami ini ada pohon langsat yang usianya 200 tahun lebih. Hari ini terpaksa harus dipotong karena sudah terlalu tinggi dan pasti akan mengganggu bangunan gereja. Dan ini adalah cerita yang pertama untuk saya di tempat ini. Belum pernah saya dengar pohon langsat, ya, pohon buah langsat itu sebesar itu dan sekokoh itu. Memang ada sedikit rasa kehilangan ketika pohon itu ditebang, tetapi bahwa masih ada fungsi lain yang akan menjadi kenangan indah, di mana bahwa Bapak begitu cekatan membuat potongan-potongan dari batang pohon langsat, semacam telanan untuk potong bumbu, potong sayur dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah cerita menarik. Dan juga ada sejumlah tanaman-tanaman yang belum pernah saya temukan di daerah lain selain di Kalimantan. Hanya saya belum bisa menghafal nama tanaman-tanaman itu. Jadi saya mau katakan bahwa andai kata tidak ada perjumpaan hari ini, tidak ada kebersamaan hari ini, saya juga tidak tahu sejumlah hal yang dapat terbuka, dapat dikisahkan pada hari ini. Jadi prinsipnya kebersamaan itu indah, kebersamaan itu menyenangkan, kebersamaan itu mengagumkan, dan kebersamaan itu kita harus sampai kepada anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita ada bersama-sama, berbagi cerita, berbagi kisah, sehingga hal-hal yang mungkin membebani kita, menekan kita dari pekerjaan-pekerjaan kita, sesaat kita bisa melepaskan dan kita boleh merasa lega karena kita bisa makan rujak bersama, minum teh bersama, minum kopi bersama, makan bakwan bersama dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mendengarkan kesaksian atau kata hati dari beberapa orang, khususnya bapak-bapak yang benar-benar mengikuti gotong royong ini sejak awal. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kita jadikan juga inspirasi bagi kita semua. Ya, luar biasa besar. Lihatlah, dari umat kita sangat mendukung keberadaan biara, khususnya dari komunitas BSMC, yang mana mungkin sangat didambakan oleh umat, terutama umat di Stasiun Kalong dan umumnya di Paroki Gunung Peniung, juga di Keuskupan Sintang ini besar. Kami sangat mendambakan itu, umat juga sangat mendukung dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita rencanakan tetap terlaksana, dan semoga Tuhan selalu menyertai rencana dan niat baik kita ini. Terima kasih. Bagaimana kesan Bapak untuk pekerjaan kita hari ini? Kesannya ini, Sister, jadi memang kebersamaan umat di sini luar biasa. Tetapi memang sempat terputus juga dahulu karena COVID, jadi kita tidak bisa berkumpul banyak.
Namun hari ini kita tadi telah digunakan di gereja untuk bekerja membersihkan halaman sekitar pusat biara ini. Ya, walaupun tidak semuanya umat datang, kita bersyukur pekerjaan kita ini sudah bisa kita lakukan walaupun memang belum bersih, tapi nanti kan kita akan bekerja kembali supaya pembersihan sampai ke pinggir kali itu betul-betul bersih. Jadi mudah-mudahan semangat seperti ini tetap berlanjut sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Begitu. Terima kasih Bapak ya. Ini salah satu bentuk dari batang langsat ya. Ini usianya kurang lebih 200 tahun ya. Ya, kurang lebih lah. Ini kita tebang karena ya mungkin bisa membahayakan bangunan gereja kita. Jadi terpaksa kita potong, namun masih juga bisa digunakan oleh umat bikin ini namanya sengkalan. Sengkalan ya? Ya, motong-motong daging. Untuk potong-potong daging. Kayu yang kuat. Ikan, sayur, Ya. dan lain-lainnya ya. Luar biasa ya. Untuk ibu-ibu di dapur lah. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, Bapak Heliston, ada hal yang tadi pagi waktu keluar dari gereja ada yang kita sampaikan, tapi saya ingin Bapak mungkin sampaikan ulang tentang ada satu perasaan, satu kesan yang seperti kalau dibahasakan mendapat pembaharuan kembali. Bagaimana itu Bapak? Begini Suster, karena posisi saat ini sekarang gereja ini kan sudah beralih pindah tangan dari umat Sasekalong dan menjadi sudah diberi oleh suster. Secara otomatis kami sebagai umat stasi Kalong ini sekarang bergabung bersama suster dalam peribadatan setiap hari Minggu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya ingat awal pertama berdirinya gereja Tekalong ini juga kita hidup berpindah-pindah dari rumah ke rumah, tempat peribadatan, di sekolahan, di rumah umat, di kantor desa. Dengan tekad yang kuat, tahun 1994 kita membangun gereja ini dengan ukuran waktu itu 26 kali 12 meter. Selang berjalan 10 tahun, kita mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 8 juta, dibantu oleh pihak paroki. Kita bisa membangun gereja di tahun 2004 dengan ukuran 8 kali 16. Lebih besar dari sebelumnya? Ya, lebih dari sebelumnya. Karena perjalanan waktu kali ini sekarang gereja sudah menjadi milik biara, secara otomatis kami sebagai umat bagaimana untuk menggerakkan kembali untuk secepat mungkin membangun gereja yang ada. Mungkin juga ini adalah desakan. Ya, ini mungkin salah satu desakan. Melalui ini mungkin nanti ada hikmahnya. Mungkin banyak orang yang akan mengulurkan tangan dengan tangan untuk membantu kami untuk dalam mempercepat proses pembangunan. Memang dengan kehadiran suster inilah sepertinya menggerakkan kembali umat. Nah, selama ini memang kita selalu membiarkan juga menggerakkan yang kadang-kala tidak begitu merespon, tetapi lewat kehadiran suster ini sepertinya sebagai penggerak. Ya, mudah-mudahan ke depan pun dalam segala kegiatan apapun mungkin para suster lah mungkin bisa kita bersama-sama ya, yang menggugah sehingga mereka itu bisa lebih berperan serta dalam segala hal. Untuk kesempatan terakhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap umat Katolik di stasiun Marius Tekalong untuk kebersamaan kita beberapa hari yang lalu di dalam gotong royong tebas rumput. Jujur saya akhirnya melihat ada sungai yang begitu bersih di samping tanah kita, dan juga saya dapat melihat bahwa ternyata ada jalan yang melintasi sungai itu menuju ke pegunungan. Ada banyak hal baru dan ada pemandangan indah hari ini bahwa Bapak, Mama-Mama, para suster brother
melebur jadi satu dalam gotong royong itu. Hal ini biasa, tetapi bagi saya luar biasa. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman lain dimanapun berada, bahwa kebersamaan itu jangan dianggap enteng. Perlu dibangun, perlu diadakan, karena di dalam kebersamaan ada banyak hal baru, ada banyak hal baik yang kita peroleh, dan itu akan menjadi inspirasi, akan menjadi penyemangat bagi kehidupan kita. Hidup kita masih panjang, kita butuh sesama, kita butuh orang lain, dan kita butuh untuk sukacita, kegembiraan menjadi energi, membakar semangat kita untuk terus berjalan, terus melangkah. Terima kasih, Tuhan memberkati.